Hari ini kita akan melakukan petualangan luar biasa. Kalau adik-adik sudah tidak sabar, ayo kita panggil Kak Rena dan Kak Kezia. Shalom adik-adik, bertemu lagi di Superbook Kids Club bersama Kak Rena dan Kak Kezia. Adik-adik, kalian gimana kabarnya? Apakah kalian semua sehat? Wah, mendengar semua sehat dan semangat. Udah semangat, ceria gitu Kak Rena. Keren banget ya adik-adik kita ya nonton Superbook Kids Club ya bareng Kak Rena dan Kak Kezia. Asik. Nah adik-adik dan Kak Kezia, iya kenapa? kalian nyadar gak sih kalau kita ini sekarang udah ada di bulan September dan 3 bulan lagi kita itu akan menyelesaikan tahun 2024. Bener juga ya Cepet banget kan? Iya loh, cepet banget ya, nggak berasa gitu ya. Iya kan, cepet banget, tiba-tiba udah mau ganti tahun lagi. 2025, Natal lagi, Natal lagi. Ngomong-ngomong adik-adik Ya. Superbook, kalian tuh udah sempat lihat dan dengar belum sih apa yang spesial di bulan September ini? Coba Kak Rena dan Kak Kezia itu mau ngajakin adik-adik untuk melakukan sesuatu. Apaan tuh? Adik-adik kepo katanya Kak Rena. Oke, kita ini Kak. Oh iya. Gitu. Persiapkan sesuatu ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Tara! Lihat gak? Apa ini Kak? Kak Rena dan Kak Kezia itu lagi pegang apa? Toples kosong, padahal aku lapar. Nggak ada snacknya. Itu ada isinya ya? Iya, ada snacknya. Bener, ini tuh toples kosong. Nah, bulan ini kita itu mau ngajakin adik-adik atau mungkin papa mama atau kakak sekolah minggu untuk bikin toples ucapan syukur. Wah, benar. Nah, jadi seperti ini. Yang tadi Kak Rena bilang ya, di September ini kita bakalan belajar untuk mengucap syukur setiap hari. Nah, selama 1 bulan kita akan mengucap syukur, mengucap Kak syukur Rena. terus. Wah, Seru kan? seru banget ya kita mengucap syukur terus. Ya, sama kita semua. masukin gitu. Masuk gitu ya. Iya, betul. Dan nanti di akhir bulan Kak Rena dan Kak Kezia itu bakal nunjukin foto-foto atau video dari adik-adik yang ngerjain bareng Kak Rena dan Kak Kezia. Betul banget. Dan biar semuanya pada semangat, Kak Rena dan Kak Kezia itu mau kasih tahu juga nih. Wow. Buat adik-adik yang semangat dan rajin dan juga setia setiap hari masukin gitu kan, bersyukur gitu. Adik-adik akan dapat kesempatan untuk menangin hadiah spesial dari Superbook. Pasti adik-adik semua langsung buru-buru. Mana toples, mana toples. Aku mau ngerjain nih. Bersyukur apa ya? Bersyukur apa ya? Lumayan dapat hadiah dari Superbook loh. Betul banget. Nah adik-adik semua dan papa mama pasti makin penasaran ya kan? Nah untuk info lengkapnya papa mama, adik-adik dan om tante semuanya bisa kunjungin website Superbook Indonesia. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nah Kak Kezia, hari ini kita itu bakal nonton animasi tentang apa sih? Hari ini kita bakalan nonton kisah tentang tokoh di Alkitab ya kan? Yang nggak bersyukur. Iya, dia tuh suka nggak bersyukur dengan apa yang sudah dia miliki. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak? Aku belum kepikiran deh tokoh Alkitab yang nggak bersyukur. Adik-adik penasaran? Adik-adik tahu nggak sih siapa? Ih, udahlah Kak Kezia tahu aja siapa lah. Ya udah, daripada kita makin penasaran kan, kita nonton aja yuk langsung animasinya. Guru, Yohanes dan aku membahas apa yang kau katakan kepada orang-orang Farisi mengenai gembala dan domba yang hilang. Kenapa engkau berbicara dengan perumpamaan? Barang siapa mendengar pengajaranku, lebih banyak pengertian akan diberikan, dan mereka akan penuh dengan pengetahuan. Ini kebenarannya, banyak nabi dan orang benar ingin melihat yang kalian lihat, tetapi mereka tidak melihatnya. Dan mereka ingin mendengar yang kalian dengar, tapi tidak mendengarnya. Joy, apa maksudnya? Aku nggak tahu. Ada seseorang memiliki 2 anak. Yang lebih muda memberitahu ayahnya, Bapak, aku minta warisanku sekarang, sebelum Bapak meninggal.
bapaknya setuju untuk membagi kekayaannya kepada kedua anaknya. Beberapa hari kemudian, yang lebih muda membawa semua miliknya dan pergi ke negeri yang jauh, dan ia menghabiskan semua uangnya dengan foya-foya. Aduh, hati-hati kalau jalan. Ayo main lagi. Kembalikan. Pencuri! Pencuri! Aduh. Tak lama kemudian, uangnya habis. Kelaparan melanda negeri itu, dan ia mulai kelaparan. Ia memohon seorang petani untuk mempekerjakannya, dan orang itu menyuruhnya memberi makan babi-babi. Anak muda itu menjadi sangat lapar, bahkan ia pun tergiur dengan makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberinya makan. Akhirnya ia menyadari, ia berkata pada dirinya sendiri, para pekerja di rumah bapakku memiliki cukup makanan untuk dibagikan, dan di sini aku mati kelaparan. Ia telah menghabiskan semua yang diberikan ayahnya. Hai Papa Mama, Om Tante, dan guru-guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Daniel mau minta tolong sedikit sama kalian semua. Tahu nggak kalau 77% penonton Superbook Kids Club itu belum subscribe YouTube kita Superbook Indonesia. Kami lagi berdoa dan berjuang supaya lebih banyak yang subscribe Papa Mama. Jadi kalau Papa Mama, kakak-kakak semua suka sama video-video yang disajikan sama Superbook Indonesia, kami mau minta tolong kepada Papa, Mama, Om, Tante semua untuk klik tombol subscribe di bawah. Ini akan bikin kami tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe ya, klik tombol subscribe di bawah. Ketika kami mengejar Bonbon, anak itu menghabiskan seluruh uangnya dan bekerja memberi makan babi. Iya, apa yang terjadi setelah itu? Pastinya berharap tidak pernah meminta uangnya. Aku akan menyelesaikan kisahnya untuk kalian. Sementara ia bekerja memberi makan babi, anak muda itu menjadi kelaparan, sampai makanan babi pun terlihat lezat. Tetapi tidak seorang pun memberinya makan. Akhirnya ia sadar dan berkata, Para pekerja bapakku memiliki banyak makanan dan aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang pada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap Tuhan dan engkau. Aku tidak baik disebut anakmu lagi. Perlakukanlah aku seperti pekerjamu. Tetapi saat ia masih di kejauhan, bapaknya melihat dia dan berbelas kasihan padanya. Ia berlari kepada anaknya.
dan ia memeluk dan menciumnya. Cepat, bawa baju terbaik dan kenakan padanya. Berikan cincin untuk jarinya dan sandal untuk kakinya. Ambil lembu paling gemuk dan siapkan agar kita dapat rayakan. Anakku telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Ia hilang dan sekarang ditemukan. Dan mereka mulai merayakannya. Anak yang sulung ada di ladang, tapi ketika ia dekat rumah, ia mendengar musik dan tarian. Apa yang terjadi di sini? Adikmu telah pulang dengan selamat dan bapakmu menyuruh kami menyembelih lembu terbaik. Anak yang sulung begitu marah sehingga tidak ingin masuk ke rumah. Bapaknya keluar dan memintanya untuk masuk. Selama bertahun-tahun aku bekerja untukmu seperti seorang budak dan selalu taat padamu. Tapi Bapak tidak pernah menyembelih bahkan kambing kecil pun, agar aku bisa berpesta dengan teman-temanku. Anak bungsumu telah menghabiskan uangmu, dan sekarang ia pulang. Bapak menyembelih lembu terbaik untuk merayakannya. Hah. Anakku, kau selalu bersamaku dan semua yang kumiliki adalah milikmu. Tapi kita seharusnya berbahagia dan merayakan. Adikmu mati, tapi sekarang ia hidup, ia hilang, dan telah ditemukan. Wah, aku tidak pernah mengira bapaknya menerima anaknya kembali seperti itu. Terutama setelah dia menghabiskan semua yang bapaknya berikan. Iya, ia menyambutnya dengan tangan terbuka dan bapaknya memberinya lebih banyak lagi. Itulah kasih. Seorang bapa yang kasihnya tidak berkesudahan selalu mengampuni. Jaga domba itu, Mika. Keren banget ya Keisha. Anak bungsu yang pergi akhirnya dia kembali lagi. Benar. Terus tahu nggak apa yang lebih keren lagi? Apa tuh? Ayahnya itu menerima dia loh. Ya kan? Iya. Walaupun dia itu sudah menyakiti hati ayahnya. Iya betul banget Kak Keisha. Tapi Kak Keisha, sebenarnya apa sih masalah utama dari cerita ini? Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus. Jadi, masalah yang sebenarnya itu adalah anak bungsu yang hilang tadi itu tidak bersyukur atas semua harta yang dia miliki bersama ayahnya dan kakaknya. Dan si bungsu itu memilih untuk pergi, ya kan? Dan menghabiskan uangnya buat main, ya kan? Betul. Jadi dia tuh rasa bisa membuatnya lebih seneng ya? Iya betul. Dia merasa lebih senang kalau dia menghabiskan duit. Betul. Sampai akhirnya itu dia tuh menghabiskan semuanya kan. Dan dia kan tidak bertanggung jawab karena sama harta yang dia miliki. Berarti apa yang dilakukan dia itu gak baik. Betul. Makanya kadang kita juga suka gitu kan. Ya nggak? Coba ngaku. Begitu nggak ya? Kita tuh kadang suka lupa untuk bersyukur setiap hal yang kita miliki dan kita tuh malah minta hal-hal yang sebenarnya itu belum penting, belum kita butuhkan karena gitu. Contohnya apa? Contohnya adik-adik punya satu mainan yang udah keren banget gitu. Tapi lihat punya temennya, lebih bagus ya. Terus minta sama mamanya gitu. Terus mama minta gitu kan. Terus sambil ngambek lagi mintanya kan biar orang tua tuh beliin. Itu nggak baik itu karena tidak karena bersyukur. dia nggak bersyukur sama apa yang dia punya ya. Betul. Karena kalau melakukan itu adalah hal yang kurang terpuji adik-adik. Jadi jangan melakukan hal itu ya. Betul banget. Nah, tapi selain adiknya tadi yang terhilang, kakaknya nih. Kakaknya itu sama loh Kak. Kenapa Kak? Dia itu
marah kan sama papanya. Karena dia tuh merasa nggak pernah diberikan apapun oleh ayahnya. Padahal semua harta yang papanya miliki itu ya punyanya dia juga, punya kakaknya juga gitu. Betul ya. Jadi dia tuh ngerasa kok papa lebih sayang adek, padahal dia udah nakal. Dia nggak ngelihat ya hal, dia juga bisa. Dia juga diberkati, betul. Dia yang juga papanya punya gitu ya. Dia juga berlimpah harta sebenarnya, tapi dia nggak bersyukur. Betul. Gitu. Nah, kita berarti harus bisa bersyukur atas apa yang kita miliki adik-adik. Dan kalau kita nggak bersyukur, bisa jadi kita itu melakukan apa yang dilakukan sama si anak bungsu sulung tadi. Betul. Kan? Sama kakak dan adiknya ya. Ya, kakak dan adik. Nah, adik-adik setelah tahu kisah ini, siapa yang hari ini mau mulai untuk belajar bersyukur? Wah, banyak tuh Kak. Tulis Kak, namanya. Catetin Kak, ingat namanya Kak, siapa tuh yang mau belajar bersyukur? Siapa nih? Bisa lihat ya? Banyak Kak. Nah, apa yang kita pelajari ini sama seperti super ayat kita di bulan ini. Apa tuh Kak super ayatnya? Jadi super ayatnya itu dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bunyinya seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita ulangin lagi ya. Kita baca bareng-bareng sama Karena, sama Kak Kesha dan adik-adik semua. Kita baca dari ayatnya betul. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah Karena, ya. Setelah kita menghafalkan super kebenaran, super ayat, sekarang kita akan menghafalkan super kebenaran. Nah, tapi Kak, super kebenaran itu hanya ada sekali dalam bulan ini. Oh iya, jadi kita bakal ngafalin ini terus. Iya betul, jadi adik-adik juga harus hafal ya. Karena cuma hafal. 1 kan. Oke. Mengucap syukur. Mengucap syukur. Membuatku melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Adik-adik semangat ya semuanya ya. Kita mau super kebenaran bareng-bareng. Oke? Ayo. 1, 2, 3. Super kebenaran. Mengucap syukur membuatku melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yeay, Peter sekali adik-adik Superbook ini. Memang Karena. Mulai hari ini kita itu belajar untuk selalu bersyukur ya Kak ya. Iya benar. Dan jangan lupa. Betul. Jangan lupa nanti setiap kita mengucap syukur, setiap ucapan syukur kita itu kita tulis dan kita masukkan ke dalam toples ucapan syukur. Ini masukin ke sini ya. Iya, ini untuk masukin ucapan syukur bukan masukin snack ya adik-adik. Masuk itu. Ucapan syukur biar full selama sebulan. Nah, Karena kita kan udah belajar banyak ya. Betul. Gimana kalau kita berdoa ya kan supaya apa yang kita pelajari hari ini itu kita ingat. Bisa nempel terus dalam hidup kita ya Kak Kesha ya. Dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan paling penting. Betul. Oke, aku mau dong berdoa. Aku doain Kak Kesha. Karena ada yang mau doa. Oke. Aku yang berdoa ya. Iya, Oke, kalau gitu adik-adik ikutin, Karena ikutin seperti biasa. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar untuk selalu mengucap syukur. Kami mau belajar untuk mensyukuri semua hal yang ada di dalam hidup kami. Roh Kudus, bantu kami untuk selalu mengingat untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan buru-buru betul. Ya, jangan duluan. Karena habis ini kita akan bikin toples ucapan syukur bareng-bareng. Nanti Karena dan Kak
Keisha yang akan bantuin adik-adik. Kita akan pandu untuk mengerjakan toples ini. Betul. Dan kalau adik-adik sudah berhasil menghias toplesnya nanti, adik-adik jangan lupa untuk foto dulu, ya kan? Di foto terus di tag, di upload terus di tag di Instagramnya Superbook Indonesia. Dan jangan lupa juga buat adik-adik atau papa mama yang butuh penjelasannya dan deskripsi dari toples ucapan syukur ini, kalian bisa kunjungi kolom deskripsi di bawah dan klik link yang ada di dalamnya. Betul sekali. Oke, kita tunggu ya. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, saatnya kita menghias toples ucapan syukur. Adik-adik pasti udah nyiapin kan toplesnya, ya kan, toples kosong yang polos seperti ini. Nah, untuk menghias toplesnya pasti adik-adik membutuhkan alat-alat prakarya seperti ini nih. Ada kertas origami Kak yang warna-warni, yang cerah-cerah. Terus ini ada gunting. Betul. Ada juga yang lengket-lengket gitu ya. Double tape ada ya. lem, double tape semuanya. Ini ada spidol warna-warni, dia sangat berbagai macam warna. Dan juga ini, ya ini yang paling penting Kak. Ini paling penting. Ini paling penting Kak. Tunjukin. Ini adalah stiker. Stiker untuk menghias ya. Ini tuh bisa di print sama adik-adik. Iya. Kalau kalian mau download, bisa di-download di websitenya Superbook Indonesia. Betul. Atau tanya di Instagramnya Superbook Indonesia. Oke. Gitu. Apalagi Kak Keisha ini ya, ada lem, ada yang ini apa, tali-tali, pita-pita Pokoknya gitu. apapun yang bisa membuat toples kalian itu cantik gitu ya. Oke, kita mulai dulu kali ya. Iya, boleh. Ayo kita mulai menghias. Oke. Jadi kalian harus menghias sebagus mungkin. Oke. Sesuai selera kalian. Yes, betul. Oke, kita buat Kak Keisha ya. Oh, Oke, kalau aku karena Karena suka warna pink, jadi Karena akan menghiasnya dengan dominannya warna pink. Wow, menarik sekali. Biar lucu. Kalau Kak Keisha mau warna apa? Kayaknya sih mau transparan aja supaya bisa kelihatan iya udah full atau belum gitu. Cuman pengen dikasih label gitu, ayat untuk bersyukur, sumber kebenaran kita, sumber ayat kita hari ini. Tadi ya. Gitu. 1 Tesalonika ayat 5 ayat 18. Kak Keisha mau masukin ayat itu ke dalam toplesnya? Enggak, ditempel aja di depan. Oh, jadi biar ingat ya sama ayatnya kita ya. Betul. 1 Tesalonika. Untuk stiker yang ini itu kita bisa gunting ya per gambarnya. Di sini segini digunting gitu. Dan kalau adik-adik kesusahan, minta tolong sama papa mamanya ya. Karena kita harus hati-hati saat pakai gunting, jangan sampai kena jari, nanti sedih. Oke. Let's go.
Nah, sekarang toples ucapan syukurnya Kak Kezia udah jadi. Begini, ini depannya tuh ayat yang tadi kita belajar, super ayat. Dan ini belakangnya adalah super kebenaran yang tadi kita belajar. Nah, Karena masih bikin. Karena suka banget sama pita. Jadi dia bermain menggunakan pita gitu. Sudah jadi. Yeay, punya Karena sangat mencerminkan Karena banget loh. Punya Karena tuh sangat swing. Iya. Coba Kak, kita lihat. Coba lihat, ini punya aku. Ini punya Kak Wow, Kezia. punya Kak Kezia. Simple tapi sangat powerful karena ada ayatnya, sama ada super kebenarannya. Wow, keren banget. Karena kan kita cuman ada satu doang kan dalam sebulan ini, super kebenaran dan super ayatnya. Biar Jadi inget ya? ini harus dihafal sama adik-adik kayak gitu. Berarti abis ini kita tulis kan Kak? Betul. Yaudah kita isi kalau gitu Kak. Betul, let's go. Kita isi yang pertama ya, berarti hari ini ya, satu ini, ya. Ini hari pertama. Hari pertama mengucap syukur karena hari ini Kak Kezia bersyukur karena bisa ketemu adik-adik semua. Ini tanggal 2 September 2024. Nah, ini ucapan syukurnya Kak Kezia nih. Kelihatan nggak? Bersyukur karena ketemu adik-adik Superbook, dan di sini Kak Kezia tulis tanggal. Karena tanggal 2 bulan 9 tahun 2024 gitu. Terus Kak Kezia lipat, kita lipat begini. Kita masukin ke toples ucapan syukur. Oke. Kalau Karena apa tuh? Kak Kezia bersyukur karena ketemu adik-adik. Iya. Kalau Karena bersyukur karena sudah membuat toples yang lucu. Wih, itu juga harus disyukuri loh. Iya. Seru. Hari ini seru banget aku kita bisa masukin membuat ya. toples. Nah, aku maunya digulung-gulung biar kayak door prize. Oke, boleh. Oke. Ini aku buka. 1, 2, plung. Wih. Nah, toples ini Karena dan Kak Kezia juga akan isi selama 1 bulan. Jadi adik-adik jangan sampai nggak bikin ya. Betul. Kita harus bikin bareng-bareng ya Karena ya. Iya, kita kerjakan bareng-bareng, kita melakukan bareng-bareng, kita catat bareng-bareng apa yang membuat kita mengucap syukur dan kita masukin. Nanti di akhir bulan kita buka ya, kita lihat ya. Kita lihat kebaikan Tuhan selama 1 bulan ini. Wah, seru banget. Seru banget. Lalu aku nggak sabar deh untuk ngelihat sebulan lagi, pasti jangan-jangan ada lagi kayak yang toplesnya sampai 2. Iya, karena terlalu banyak ya kasih Tuhan gitu iya, ya. sehari bisa mengucap syukur 50 kali gitu kan. Wah, siapa ya gitu, ada nggak ya? Ada pasti kan adik-adik Superbook keren-keren. Iya ya. Nah, kita foto dulu yuk. Kita foto dulu kali ya. Bakal tag di Instagramnya Superbook Indonesia. 1, 2, 3. Keren. Nah, oke. Adik-adik juga jangan lupa foto toples yang sudah kalian hias, terus tag di Instagramnya Superbook Indonesia. Karena Kak Kezia dan Karena pengen banget lihat hasil karya kalian. Oke? Oke, jadi kalian harus ikut ya. Yes. Oke, kalian berarti harus ikut ya karena kita tunggu buatan kalian. Dadah! Kita tunggu. Adik-adik dan papa mama semuanya, hari ini Karena dan Kak Kezia mau memperkenalkan satu lagi adik Superbook yang mengalami perubahan di dalam sekolah minggu Superbook. Namanya Kenzo. Kenzo sebenarnya adalah anak pemberani loh. Tapi entah kenapa dia takut sekali dengan jarum suntik. Nah, suatu hari Kenzo ini sakit gigi dan mengharuskan dia itu untuk cabut giginya. Nah, Kenzo ini sangat ketakutan sampai-sampai dia itu nahan rasa sakitnya gitu karena giginya itu sudah bengkak. Wow, karena itu Kenzo menjadi anak yang diam dan murung. Beda banget dengan Kenzo yang biasanya. Betul.
Betul. Nah, sampai suatu hari Kenzo itu menonton kisah Daud melawan Goliat di sekolah minggu Superbook di tempat dia berada. Nah, di sana itu dia belajar untuk berani menghadapi raksasa dan percaya kepada Tuhan yang bisa menolong dia. Setelah itu, Kenzo memutuskan untuk berani menghadapi ketakutannya dan dia mencabut giginya. Dia percaya kalau Tuhan akan menolong dan melindunginya. Dan sekarang Kenzo itu sudah berubah dan dia sudah berani dengan jarum. Nah, dia juga sudah tidak takut lagi sama teman-teman yang suka ngejekin dan suka ngebully dia. Dan dia tuh sudah mulai mau mendoakan teman-teman yang jahat tadi. Nah, luar biasa banget kan? Untuk Papa Mama, kesaksian luar biasa ini bisa Papa Mama baca juga di website superbookindonesia.com di bagian hashtag ini ceritaku. Banyak banget cerita-cerita anak yang terberkati karena bantuan dari Papa Mama, Om Tante semua. Nah, kami juga masih membutuhkan dukungan dari Papa Mama semuanya. Karena tentunya masih banyak sekali anak-anak Superbook yang membutuhkan pelayanan Superbook di sekolah minggu mereka. Kalau Papa Mama mau mendukung Superbook, caranya gampang banget. Papa Mama cuma perlu scan QR Code yang ada di kanan layar Papa Mama dan masukkan bantuan yang Papa Mama mau berikan kepada anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Karena seberapapun besarnya bantuan Papa Mama, pasti akan memberkati anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Kalian berhasil menyelesaikan petualangan